Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bersama Bu Alia di sini. Saat ini kita akan berlatih soal tentang GLB dan GLBB. Tapi sebelumnya, pastikan kalian menonton video part 1-nya terlebih dahulu ya. Untuk linknya sudah Bu Al taruh di description box. Selamat belajar, tetap semangat ya. Kita lihat soal selanjutnya. Bobby berada 100 meter dari rumahnya. Dia mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon. Oke, menjauhi rumahnya dalam waktu 20 detik. Jadi ini Bobby, ini rumah Bobby. Oke. Ini rumah Bobby berada 100 meter. Oke ya, dia bersini 100 meter. Kemudian dia mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah posisi akhir Bobby dan jarak. Oke ya, berarti diketahui. Yang diketahui nih, ini adalah jarak mula-mula ya, S0 adalah 100 meter. Sekarang kecepatannya adalah 10, berarti V-nya adalah 10 meter per sekon. Sekarang waktu yang digunakan adalah T-nya adalah 20 sekon. Kita lihat satuannya udah sama ya. Sekarang yang ditanyakan posisi akhir Bobby. Yang ditanyakan adalah ST-nya. Posisi akhir Bobby ini sama jarak. Jarak berarti S ya. Oke, sebentar. Jaraknya S. Jaraknya S-nya berapa? Sekarang kita jawab. Jawab. Oke. Jadi ST, kita ingat rumusnya tadi, ST sama dengan S0 plus V kali T. Berarti S0-nya berapa? 100. V-nya berapa? 10. T-nya waktunya 20. Berarti 100 ditambah 300 sama dengan ditambah 200 sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh Bobby ini posisi akhir Bobby-nya adalah 300 meter ya. Ini posisi akhir ST. Sekarang yang ditanyakan yang kedua adalah S-nya. Kalau posisi awalnya Bobby di sini, kemudian posisi akhirnya di sini, maka jarak yang ditempuh Bobby adalah ini. Oke, berarti S sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya tadi 300, posisi awalnya 100. Berarti jarak yang ditempuh Bobby adalah 200 meter. Berarti ini 200 meter. Gitu ya. Mudah kan? Kita lihat soal selanjutnya. Sebuah motor yang dikendarai Ali melaju dengan suatu lintasan lurus dengan kecepatan tetap 50 km per jam selama 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh motor yang dikendarai Ali tersebut? Berarti yang ditanya adalah jarak ya. Yang ditanya adalah jarak. Sekarang kita lihat diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui jarak awalnya. Nah, nggak ditunjukkan tuh jarak awalnya. Karena tidak diketahui jarak awalnya, maka dianggap SO-nya adalah 0 ya. Kemudian kecepatannya 50 km per jam. Sekarang waktunya adalah 30 menit. Oke, kita lihat kalau dia kilometer maka dia menit, maka kita harus ini kan per jam, maka dia harus dijadikan jam dulu. 30 menit berapa jam? Iya, setengah jam. Ya kan?
Oke, sekarang yang ditanyakan adalah jarak. Oke ya. Yang ditanyakan adalah jaraknya. Maka jawab. Oke. ST. Oke, posisi akhir ya. S0 plus V kali T. Oke, S0-nya tadi kan dianggap 0. Kemudian V-nya 50. T-nya setengah. Ini coret, maka ini 25 km. Ini adalah posisi akhir. Sekarang kita lihat jaraknya. Oke, yang ditanyakan kan jarak. Berarti S sama dengan ST min S0. Jadi ST jarak akhirnya kan tadi 25, S0-nya 0 karena tidak diketahui. Oke, jadi 25 dikurangi 0, 25 km. Nah, inilah yang dijelaskan Bu Alia di awal tadi, bahwa antara perpindahan dan jarak itu apabila pada suatu lintasan yang lurus ya, lintasannya lurus, maka nilai besarannya sama, sehingga rumusnya bisa katakan S sama dengan V kali T gitu. Kita lihat soal selanjutnya. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian setelah 5 detik kecepatannya menjadi 36 km per jam. Nah, ada perubahan kecepatan, maka dia adalah GLBB ya, karena ada perubahan kecepatan maka dia GLBB ya. Berapa jarak yang ditempuh mobil pada saat itu? Yang ditanyakan adalah jarak. Kita selesaikan ya. Diketahuinya mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0 kan diam. Kemudian setelah 5 detik, jadi waktunya adalah 5 sekon ya, 5 detik. Kemudian kecepatannya berarti ini kan VT-nya 36 km per jam. Oke, hati-hati di sini. Ini kan sekon, detik ya. Ini sementara ini jam, maka kita harus membuatnya sama. Oke, kita jadikan meter per detik ya. Berarti 36 1 km kan? Iya, 1000 meter. Sedangkan jam berarti 3600. Oke kan? Ini coret, ini coret. Ini ya, 36 coret 1, tinggal 1 berarti 10 sekon. Oke, kita sudah punya VT. Sekarang yang ditanya adalah S. Oke ya, nih yang ditanya adalah jarak. Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Oke, kalau semacam ini maka S sama dengan V0 kali T. Ingat ya, karena ini GLBB maka rumusnya yang ini. V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Oke, V0-nya udah tahu, tapi A-nya kan belum diketahui nih. Nah, kita harus cari dulu A-nya. Oke, rumusnya kan kita punya rumus yang lain tuh. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya kita ketahui, ini ya. VT-nya 10 detik. Kemudian V0-nya kan 0. Kemudian A-nya yang kita cari itu. A kali T-nya. T-nya adalah 5. Berarti 10 sama dengan ini 0 berarti 5A. Oke, berarti A sama dengan 10 per 5. Berarti A sama dengan 2. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, A-nya sudah ketemu. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. V0-nya adalah 0. T-nya berapa? 5. Kemudian setengah. A-nya berapa? 2. Ya kan, dari sini tadi. Kemudian T kuadratnya adalah 5 kuadrat. Ini coret, ini coret. Oke, 0 kali 5 0 kan ya. Sudah, berarti 5 kuadrat 25. Satuannya meter.
Berarti jarak yang ditempuh mobil pada 5 detik dengan kecepatan 36 km per jam adalah 25 meter. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 18 km per jam. Selanjutnya dipercepat, berarti GLBB dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sekon kuadrat ya. Oke, hitunglah kemudian hitunglah kecepatannya. Oke, berarti dan jaraknya diketahuinya V0-nya tadi 18 km per jam. Oke, sekarang percepatannya A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktunya ini ya, T-nya adalah 5 sekon. Oke, sekarang yang ditanya kecepatannya, berarti yang pertama adalah VT-nya ya. VT-nya. Kemudian yang kedua adalah jarak yang ditempuh ya. Selama 5 detik tadi. Oke, kita selesaikan ya. Oke, jawab. Oke. Kalau dia GLBB maka kita punya rumus tuh VT sama dengan V0 plus A kali T. Oke, V0-nya berapa? Oh iya, jangan lupa ya, ini kan kilometer per jam, ini meter, berarti kita harus selesaikan dulu. Oke, Bu Alia tulis di sini ya. 18 km per jam, berarti 18 jadikan meter tambah 1000 ya. Kemudian jam berarti 3600 ya kan dijadikan ini coret 180 dibagi 36 berarti iya 5 sekon. Berarti V0-nya adalah ini 5. Kemudian A-nya ini 2, T-nya 5, berarti 5 ditambah 10 berarti VT-nya adalah 15 meter per sekon. Ini yang A. Oke kan? Sekarang kita lihat yang B, yang BS-nya. Oke, kita punya rumus V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. V0-nya adalah 5 ya. Kemudian T-nya 5. Kemudian setengah. A-nya berapa tadi? A-nya 2. T-nya berapa? T-nya 5 kuadrat. Berarti 25 ditambah ini coret 125. Berarti jawabannya adalah 50 meter. Oke, mudah kan? Nah, anak-anak, dari contoh-contoh yang sudah disajikan Bu Alia tadi, tentunya kalian akan lebih mudah memahami materi tentang GLB dan GLBB. Ya, jadi tetap semangat untuk berlatih ya. Oke, kita ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.